Sejarah asal-usul tanggal 1 Januari ditetapkan sebagai awal tahun baru. Awalnya, perayaan tahun baru tidak mulai pada tanggal 1 Januari. Lalu sejak kapan tanggal 1 Januari banyak dirayakan sebagai awal tahun baru? Festival dan perayaan yang menandai awal tahun kalender baru telah ada selama ribuan tahun. Meskipun beberapa perayaan hanya sekedar kesempatan untuk minum dan bergembira, banyak juga perayaan tahun baru lainnya yang dikaitkan dengan peristiwa pertanian atau astronomi. Berikut festival tahun baru tertua yang tercatat, dan kebanyakan bukan tanggal 1 Januari. Perayaan tahun baru paling awal yang tercatat sudah ada sejak zaman Babilonia kuno sekitar 4000 tahun yang lalu atau 2000 tahun sebelum Masehi. Festival tahun baru ini sangat terkait dengan agama dan mitologi. Bagi masyarakat Babilonia di Mesopotamia kuno, bulan baru pertama setelah ekuinoks musim semi, hari di akhir bulan Maret dengan jumlah sinar matahari dan kegelapan yang sama, menandakan dimulainya tahun baru dan melambangkan kelahiran kembali alam. Mereka menandai peristiwa tersebut dengan festival keagamaan besar-besaran yang disebut Akitu yang melibatkan ritual berbeda setiap hari selama 11 hari. Kata Akitu berasal dari kata Sumeria yang berarti jelai, yang dipotong pada musim semi. Selama Akitu, patung para dewa diarak di jalan-jalan kota dan ritual diberlakukan untuk melambangkan kemenangan mereka atas kekuatan kekacauan. Melalui ritual ini, orang Babilonia percaya bahwa dunia secara simbolis dibersihkan dan diciptakan kembali oleh para dewa sebagai persiapan menyambut tahun baru dan kembalinya musim semi. Di Mesir, tahun baru dimulai dengan banjir tahunan Sungai Nil, yang bertepatan dengan terbitnya bintang Sirius setelah absen selama 70 hari. Perayaan ini biasanya terjadi pada pertengahan bulan Juli dan dirayakan dengan festival yang dikenal sebagai Wepet Renpet, yang berarti pembukaan tahun. Tahun baru oleh masyarakat Mesir kuno dipandang sebagai waktu kelahiran kembali dan peremajaan, dan dihormati dengan pesta dan upacara keagamaan khusus. Bangsa Fenisia dan Persia memulai tahun baru dengan ekuinoks musim semi di bulan Maret. Tahun baru Persia disebut Nowruz atau Noroos dan merupakan festival musim semi selama 13 hari yang diyakini berasal dari agama Zoroaster. Meskipun catatan resmi Nowruz baru muncul pada abad kedua, sebagian besar sejarawan yakin perayaannya sudah ada sejak abad ke-6 SM. Tradisi Nowruz, seperti api unggun dan telur berwarna, masih dirayakan di Iran dan wilayah lain di Timur Tengah dan Asia. Orang-orang Yahudi merayakan awal tahun baru pada bulan September atau Oktober, sesuai dengan kalender Ibrani lunisolar. Rosh Hashanah, bahasa Ibrani untuk kepala tahun, dimulai pada hari pertama Tisri, yang merupakan bulan pertama tahun sipil kalender tetapi bulan ke-7 tahun keagamaannya. Referensi paling awal untuk Rosh Hashanah dalam teks Rabi berasal dari Misnah, teks resmi dari tahun 200 M. Namun hari raya tersebut diyakini jauh lebih tua, mungkin berasal dari abad ke-6 SM. Hari ini, Rosh Hashanah merupakan perayaan tahun yang akan datang sekaligus waktu untuk merenungkan masa lalu dan hubungan seseorang dengan Tuhan. Orang-orang Yahudi sering menghadiri kebaktian khusus di sinagoga mereka dan merayakannya dengan makanan termasuk sepotong cala bundar, apel, dan madu. Hari raya ini juga dikaitkan dengan tiupan shofar trompet yang terbuat dari tanduk domba jantan atau tanduk hewan halal, yang sering dibunyikan di sinagoga pada saat ini. Perhitungan tahun baru umat Islam, karena berdasarkan perhitungan lunar atau bulan, 1 tahun sama dengan 354,3 hari maka awal tahun barunya selalu bergeser maju jika dibandingkan kalender Gregorian yang dipakai saat ini, 1 tahun sama dengan 365,25 hari. Tidak ada rangkaian kegiatan keagamaan khusus. Namun banyak kaum muslimin saat ini mengisi perayaan tahun baru yang jatuh setiap 1 Muharram dengan kegiatan bernuansa ibadah seperti santunan anak yatim, zikir, muhasabah dan acara lainnya terkait kemaslahatan umat. Bangsa Cina merayakan tahun baru di awal musim semi sekitar pertengahan Januari hingga pertengahan Februari. Dimulai pada masa dinasti Shang 1200-1046 SM. Di zaman itu, orang-orang mengadakan upacara pengorbanan sebagai bentuk menghormati dewa dan leluhur yang dilakukan setiap awal serta akhir tahun. Momentum tersebut juga menjadi ritual untuk mempersembahkan korban kepada leluhur atau dewa, sekaligus menyembah alam sambil memberkati hasil panen pada pergantian tahun. Masih berlatar era dinasti Shang, sejarah Imlek turut diwarnai dengan cerita legenda terkait serangan monster bernama Nian.
Nian digambarkan berupa monster kejam bergigi taring, pemakan hewan ternak, hasil bumi, sampai manusia. Sosok Nian juga dianggap seperti monster tahunan, yang selalu menyerang kehidupan manusia setiap malam tahun baru. Salah satu cara untuk mencegah serangan Nian yang menghancurkan harta benda, warga rela menghidangkan beberapa makanan di setiap pintu rumah untuk Nian. Konon, menurut nasihat leluhur, monster Nian takut dengan suara keras petasan dan hal-hal berwarna merah. Oleh sebab itu, orang-orang mulai memasang lentera merah dan gulungan kertas merah di setiap jendela serta pintu rumah mereka untuk mencegah Nian masuk. Pada era dinasti Zhou Barat tahun 1046 sampai 771 SM diperkenalkan kalender seimbang, yang merupakan cikal bakal kalender lunisolar yang digunakan oleh masyarakat etnis China saat ini. Awal tahun dimulai ketika solstis musim panas titik balik matahari musim panas. Pada era dinasti Zhou Timur 771 sampai 256 SM kalender China mengadopsi sistem lunisolar dan awal tahun dimulai ketika fase bulan baru sebelum solstis musim dingin, dan dikenal sebagai kalender Zhou. Sedangkan pada era dinasti Ming tahun 1624 sampai tahun 1644 kalender China sudah lebih mapan di masa pemerintahan dinasti Ming, yang disebut dengan kalender Sixian atau kalender Chongzhen. Penentuan awal tahun pada kalender Sixian sama seperti kalender Taichu, kecuali pada penyisipan bulan kabisat yang harus disesuaikan dengan jumlah Qi di antara dua bulan baru yang berdekatan. Aturan dalam kalender inilah yang digunakan hingga sekarang sebagai kalender Imlek oleh seluruh masyarakat Tionghoa. Sejak kapan tahun baru dimulai pada tanggal 1 Januari? Tahun baru Romawi awalnya juga bertepatan dengan titik balik musim semi. Kalender Romawi awal terdiri dari 10 bulan dan 304 hari, dengan setiap tahun baru dimulai pada titik balik musim semi. Menurut tradisi, kalender diciptakan oleh Romulus, pendiri Roma, pada abad ke-8 SM. Pada masa Raja Numa Pompilius 71567-3 SM, merevisi awal tahunnya dari Maret ke Januari. Tetapi menurut Britania, penetapan tanggal 1 Januari belum berlaku secara resmi sampai tahun 153 SM. Namun, selama berabad-abad, kalender menjadi tidak sinkron dengan matahari, dan pada tahun 46 SM Kaisar Julius Caesar memutuskan untuk memecahkan masalah tersebut dengan berkonsultasi dengan para astronom dan matematikawan paling terkemuka pada masanya. Dia memperkenalkan kalender Julian, kalender berbasis matahari yang sangat mirip dengan kalender Gregorian modern yang digunakan sebagian besar negara di dunia saat ini. Sebagai bagian dari reformasinya, Caesar menetapkan tanggal 1 Januari sebagai hari pertama tahun tersebut. Penetapan tanggal ini sebagian untuk menghormati nama bulan tersebut, Janus. Janus adalah dewa perubahan dan permulaan Romawi, yang kedua wajahnya memungkinkan dia untuk melihat kembali ke masa lalu dan maju ke masa depan. Ide ini menjadi terikat dengan konsep transisi dari satu tahun ke tahun berikutnya. Bangsa Romawi merayakan tanggal 1 Januari dengan mempersembahkan kurban kepada Janus dengan harapan mendapatkan keberuntungan di tahun baru. Mereka juga mendekorasi rumah mereka dengan cabang pohon salam dan menghadiri pesta yang meriah. Hari perayaan tahun baru ini dipandang sebagai hari persiapan untuk 12 bulan ke depan. Pada hari ini merupakan hal biasa bagi teman dan tetangga untuk mengawali tahun dengan positif dengan saling bertukar ucapan selamat dan hadiah berupa buah ara dan madu. Namun setelah kejatuhan Roma pada abad ke-5 M, banyak negara-negara Kristen Eropa merubah kalender agar lebih mencerminkan agama mereka. Orang Eropa abad pertengahan merayakan tahun baru di bulan Maret. Di Eropa abad pertengahan, perayaan tahun baru dianggap kafir dan tidak bersifat Kristen. Lalu pada tahun 567 M, Council of Tours menghapuskan tanggal 1 Januari sebagai awal tahun, dan menggantinya dengan hari-hari yang lebih bermakna keagamaan, seperti Desember. Tanggal 25 atau tanggal 25 Maret Hari Raya Kabar Sukacita, juga disebut Hari Wanita. Hari Raya Kabar Sukacita adalah hari untuk merayakan peristiwa dalam Alkitab ketika malaikat Jibril menampakkan diri kepada Maria dan menawarinya kesempatan untuk menjadi ibu bagi Yesus. Tanggal 25 Maret pertama kali ditetapkan sebagai Hari Raya Kabar Sukacita sekitar abad ke-4 atau ke-5. Menurut gereja Kristen, hari raya tersebut merupakan perayaan saat Tuhan memasuki dunia manusia sebagai anak tunggalnya, Yesus, demi menyelamatkan umat manusia.
Hari tersebut juga merupakan perayaan penerimaan bebas Maria atas peran sebagai ibu bagi anak suci, yang menandakan penerimaan umat manusia atas tindakan Tuhan. Mereka meyakini putra Tuhan akan hidup sebagai manusia, sehingga ia akan datang ke dunia melalui cara yang sama seperti manusia. Dengan demikian, tanggal kabar sukacita ditetapkan 9 bulan masa kehamilan standar manusia sebelum hari kelahiran Yesus. Tanggal 1 Januari juga diberi makna Kristiani dan kemudian dikenal sebagai Hari Raya Sunat, yang dianggap sebagai hari ke-8 kehidupan Kristus dihitung dari tanggal 25 Desember. Penetapan Hari Raya Sunat mengikuti tradisi sunat Yahudi, yakni 8 hari setelah kelahiran anak tersebut yang juga hari secara resmi anak itu diberi nama. Seorang paus memulihkan perayaan tanggal 1 Januari. Pada tahun 1582, setelah reformasi kalender Gregorian, Paus Gregorius ke-13 menetapkan kembali tanggal 1 Januari sebagai hari tahun baru. Meskipun sebagian besar negara Katolik segera mengadopsi kalender Gregorian, kalender ini hanya diadopsi secara bertahap di antara negara-negara Protestan. Negara-negara yang tergabung dalam Gereja Ortodoks Timur juga tidak siap mengadopsi kalender Gregorian. Inggris, misalnya, baru mengadopsi kalender reformasi pada tahun 1752. Hingga saat itu, kerajaan Inggris, dan koloninya di Amerika, masih merayakan tahun baru di bulan Maret. Mirip waktu tahun baru bagi bangsa Fenisia dan Persia kuno seperti yang disebutkan di awal. China mengadopsi juga kalender Gregorian pada 1912, namun mereka tetap menyelenggarakan tahun baru Imlek. Ada beberapa negara yang tidak mengadopsi kalender Gregorian, seperti Ethiopia, sehingga mereka tidak merayakan tahun baru pada tanggal 1 Januari tetapi di September yang disebut perayaan Enkutatas. Demikianlah sejarah penetapan tanggal 1 Januari sebagai awal tahun, semoga bermanfaat.